Shalom Bapak Ibu. Ya, saya baru kali ini ke tempat ini. Padahal kenal sama gembala Anda itu sudah berapa tahun ya? 20-an tahun ya. Karena dulu saya itu satu tim pelayanan sama Pak Kemperta. Waktu kita masih gabung dengan Pendeta Gilbert di GBI Fellowship Center, Season City. Ya. Nah, setelah saya lepas dari GB Glow, tidak lama beliau juga lepas, jadi beliau dengan saya masing-masing kita merintis gereja. Nah, cuman hari ini gereja saya liburkan. Jadi ibadah saya jam 10 sampai jam 12 di 2 unit rukoh di seberang GPDI Ketapang. Ya, Ketapang Business Center. Jemaat saya ada sekitar 300, tapi walaupun begitu kita tetap liburkan karena kita lihat situasi kondisi itu tidak bagus. Nah, di sini tetap beribadah. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu benar-benar beriman atau iman yang nekat dan nyata. Kayaknya nekat yang nyata kayaknya ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan dengan judul Rahasia Meraih Berkat Allah. Kalau ini ditembak nggak ada muncul itu ya, mesti proyektor ya. Kalau ditembak nggak kelihatan ya. Oke, rahasia meraih berkat Allah. Secara prinsip, semua orang tentu mengharapkan di dalam hidupnya itu diberkati oleh Tuhan. Oke, karena itulah untuk bisa diberkati Tuhan tentu ada rahasia-rahasia, ada kunci-kuncinya. Ibarat Bapak Ibu masuk ke dalam ruangan ini, untuk bisa masuk kan harus ada kuncinya untuk membuka ruangan ini. Nah, setelah Anda lewati kunci, buka pintu baru Anda bisa masuk ke dalam ruangan ini. Nah, sebenarnya di dalam Alkitab banyak sekali Allah menjanjikan berkat-berkatnya yang akan diberikan oleh manusia kepada manusia. Tetapi ada rahasia untuk mendapatkan berkat-berkat dari Allah. Kayaknya saya harus terbalik ya. Oke, pada prinsipnya semua orang itu berharap diberkati oleh Allah di dalam kehidupannya. Karena itu seringkali kita berdoa, seringkali kita memohon kepada Tuhan. Berapa banyak doa-doa yang sudah Bapak Ibu ucapkan agar hidup kita diberkati, kesehatan kita prima dan lain sebagainya. Dan saya yakin ketika Anda datang ke tempat ini pun Anda sudah berdoa, Tuhan lindungi aku mau ke gereja. Betul? Kan gak main nekat saja kan? Tetapi kita berdoa, mohon pertolongan, mohon perlindungan dari Tuhan. Oke? Sorry. Namun seringkali ketika kita menilai atau melihat berkat Tuhan, tolak ukur kita kan berdasarkan harta kekayaan, berdasarkan materi yang kita miliki. Betul nggak? Ketika kita berdoa, Tuhan berkati saya. Nah, yang Bapak Ibu doakan apa? Supaya keuangannya lancar. Padahal ketika kita berbicara tentang berkat-berkat Allah, tidak semata-mata materi. Padahal kita seringkali menganggap bahwa berkat Allah itu tolak ukurnya itu adalah materi. Padahal tidak demikian. Nggak nyampe ya. Kejauhan ya, jadi perlu dibantu atau gimana ini? Oke, nah kita lihat jenis-jenis berkat Allah. Yang pertama memang harta kekayaan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa harta kekayaan itu adalah wujud berkat Allah. Tetapi tidak cukup hanya itu. Kemudian kita lihat lagi usaha pekerjaan lancar. Nah, usaha pekerjaan yang lancar artinya mungkin Anda kerja di kantor. Anda bisa naik jabatan pelan-pelan. Nah, mungkin Anda kerja di kantor tapi kondusif. Karena kalau engkau kerja di kantor tidak kondusif dengan rekan-rekan yang lain juga tidak enak. Oke, kemudian memiliki kesehatan yang prima. Berkat enggak? Pertanyaan saya begini, Bapak Ibu pilih mana? Duit enggak ada tapi badan sehat. Atau banyak duit tapi penyakitan?
Itu pilihan paling cerdik. Betul? Nah artinya ketika engkau mendapatkan banyak kekayaan tapi engkau tidak bisa nikmati, apakah itu berkat? Belum tentu. Banyak sekali kadang-kala orang mendapatkan uang, tapi ketika uang dapat kesehatan jadi masalah. Kemudian memiliki keluarga yang harmonis, berkat enggak? Berkat. Uang banyak, kesehatan bagus, tapi tiap hari suami istri berantem melulu. Dari A sampai Z ada saja yang dikonflikkan. Apakah masih ada sukacita? Masih ada damai sejahtera? Sudah enggak ada. Karena itu ketika engkau bisa harmonis di dalam keluarga, itu adalah berkat Allah yang tidak bisa engkau beli dengan uang. Banyak orang yang punya uang tetapi keluarganya berantem, kalau enggak suami istri, orang tua sama anak. Tiap minggu ada saja yang dikonflikkan. Karena itu, di mana berkat damai sejahtera di keluarga itu? Enggak ada. Kemudian anak-anak menantu baik dan berbakti. Ini kan berkat Tuhan. Karena untuk zaman sekarang, untuk bisa anak-anak memperhatikan orang tua, berbakti kepada orang tua itu sudah sangat langka. Kemudian anak-anak pekerjaannya sukses, adalah berkat. Karena itu ketika kita melihat anak-anak satu demi satu berkembang, pekerjaannya lancar, tentu ini adalah berkat-berkat Allah. Hati sukacita dan damai sejahtera. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang berkat-berkat Allah, tidak semata-mata diukur dari kekayaan yang Anda miliki. Tapi ini adalah wujud-wujud berkat Allah. Seharusnya yang namanya berkat Allah itu bisa kita nikmati atau bisa menjangkau dalam 3 unsur dalam diri manusia. Oke, kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu perhatikan, yang namanya berkat Tuhan seharusnya bisa menjangkau 3 unsur ini. Karena dalam diri manusia itu ada 3 hal yang sangat penting. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Nah, ketika kita berbicara berkat Allah, tidak bisa hanya menjangkau tubuh Anda. Tapi jiwa Anda kosong. Berapa banyak orang yang ekonominya baik, keluarganya baik, tapi hatinya kosong, jiwanya merana. Dan ujung-ujungnya apa? Stres, frustrasi, bahkan bunuh diri. Jadi yang namanya berkat Tuhan seharusnya bisa menjangkau, rohnya dapat, tubuhnya dapat, jiwanya dapat. Nah, semua itu tercakup ada di tempat ini. Karena itu, kita rindu di dalam kehidupan kita diberkati oleh Allah. Nah, tentunya untuk mendapatkan berkat Allah, ada rahasia-rahasia yang Tuhan tawarkan. Oke? Seringkali manusia menilai berkat Allah itu berdasarkan apa yang kita lihat atau yang kelihatan, tubuh. Sedangkan yang tidak kelihatan, jiwa dan roh itu seringkali terabaikan. 2 Korintus 4:18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Bahkan Paulus ketika disuruh pilih antara berkat jasmani dengan berkat rohani, dia lebih memilih berkat rohani. Kenapa demikian? Karena Paulus katakan berkat-berkat jasmani itu bersifat sementara, bersifat fana, yang setiap saat bisa hilang. Engkau hari ini punya uang dan besok lusa uang kita bisa hilang karena berbagai macam faktor. Mungkin Anda ikuti berita beberapa anggota DPR yang bermasalah dengan masyarakat. Akhirnya rumahnya kan ijarah habis-habisan. Oke. Kayaknya pagi tadi Sri Mulyani Menteri Keuangan juga sudah kena. Nah, satu demi satu diincar. Kalau kita gimana? Masih aman? Karena itu yang kelihatan itu setiap saat bisa hilang. Kesehatan bisa hilang. Keluarga harmonis juga bisa hilang. Tapi yang namanya berkat yang paling sempurna itu adalah bagaimana Tuhan memberkati kehidupan rohani kita. Itu yang penting. Nah, kemudian tolak ukur berkat Tuhan atau kesuksesan itu berdasarkan kekayaan yang kita miliki. Nah, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang ateis.
Seandainya Bapak Ibu mengukur berkat-berkat dari Tuhan itu hanya berdasarkan materi, artinya kita dengan orang yang tidak percaya Tuhan, ya kurang lebih. Karena orang yang tidak percaya Tuhan, tolak ukur kesuksesan mereka adalah sesuatu yang ada di dunia. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan dengan sendirinya. Mereka juga tidak percaya adanya sorga neraka. Dan mereka tidak peduli dengan urusan yang namanya rohani. Ateis. Orang ateis punya keyakinan enggak ya? Hah? Keyakinannya apa? Orang ateis. Keyakinan orang ateis apa ya? Orang ateis punya keyakinan. Jadi di bumi saat ini kan ada kurang lebih 8,5 miliar manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok keyakinan pertama itu ateis. Kelompok keyakinan kedua itu penyembah Allah jamak. Kelompok yang ketiga penyembah Allah tunggal. Oke, hanya 3 kelompok. Nah, penyembah Allah tunggal di dunia ini hanya 4 agama yang di dalam ajaran kitab suci mereka sangat jelas mengatakan Allah itu esa, Allah itu hanya satu. Agama Yudaisme, Kristen Katolik, dan agama Islam. Nah, sisanya kebanyakan itu larinya ke Allah jamak. Menyembah dewa, menyembah dewi. Nah, kemudian ketika kita berbicara orang ateis punya keyakinan enggak? Punya. Keyakinan orang ateis apa? Allah itu tidak ada. Itu keyakinan. Nah, berbalik dengan keyakinan kita. Nah, kalau kita yakin Allah itu ada, mereka tidak yakin Allah itu ada. Artinya keyakinan mereka Allah itu tidak ada. Nah, karena mereka tidak percaya Allah itu ada, maka orientasi kehidupan mereka itu hanya di dalam bumi ini. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Kemudian ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ayat yang ke-32, semua itu dicari orang-orang ateis. Nah, apa yang dicari orang ateis? Yang ada di ayat 31. Yang ada di dunia. Kekayaan, kemuliaan, semuanya yang bersifat materi. Tapi bukan berarti kita orang Kristen tidak membutuhkan itu. Makanya kalimat selanjutnya, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dengan kata lain, apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan, kita butuhkan. Kalau orang tidak percaya Tuhan, butuh kendaraan, butuh handphone, butuh rumah, kita butuh. Tapi orientasi kita bukan hanya itu. Yang kita butuhkan lagi ada keselamatan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu baru Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, dilihat dari rupa luar, kekayaan dan popularitas, banyak orang ateis yang sukses, namun jiwa mereka kosong dan setelah mati pun masuk neraka. Artinya, yang mereka cari itu hanya sesuatu yang bersifat fana. Kalau Anda disuruh pilih, mau pilih apa ya? Pilihan Anda, pilihan pertama, Anda sukses di dunia, kaya, kedudukannya tinggi. Tapi setelah Bapak Ibu mati, masuk neraka. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, Anda miskin di dunia. Nggak punya ini, nggak punya itu, tapi setelah mati masuk surga. Bapak Ibu mau pilih apa? Hah? Kan hanya ada 2 pilihan Bapak Ibu. Hanya ada 2 pilihan kan BS. Nggak mungkin kan waktu di sekolah tuh BS langsung duanya dilingkar. Nah, mau pilih mana kalau 2 ini? Hah? Pokoknya gue sukses dulu deh, urusan surga neraka, urusan nanti depan Nathan, kita kan belum tahu. Jadi gitu saja ya. Benar ya? Manusiawi.
Tuhan tidak menghendaki dua pilihan itu. Karena itu Tuhan tawarkan pilihan yang ketiga, sukses di dunia setelah mati masuk surga. Nah ini yang paling enak, betul? Dan Tuhan berikan. Makanya Tuhan berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi ada satu kalimat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oke. Memiliki banyak uang. Kemudian memiliki badan yang sehat. Lalu setelah mati masuk surga, saya yakin semua orang mempunyai impian di sini. Siapa yang tidak ingin? Di dunia kita sukses. Dan engkau punya banyak uang, tapi tidak bisa menikmati uang yang Anda miliki, nggak ada gunanya. Maka dibutuhkan badan yang sehat. Dengan kesehatan engkau bisa makan, engkau bisa bertamasya, engkau bisa kemana-mana. Bulan November, 27 November sampai Desember saya pimpin rombongan tur ke Israel. Barangkali ada yang mau ikut? Kalau punya duit dan badan sehat, betul nggak? Nah kalau Anda punya duit, badan tidak sehat, kan yang namanya tur ke Israel kan jalan. Pakai kursi roda sedangkan jalannya banyak naik turun. Wah itu semaput yang dorong. Karena itu duanya. Lalu setelah engkau mati masuk ke sorga, Tuhan tawarkan tiga-tiganya. Dan Tuhan Yesus sanggup memberikan apa yang kita harapkan. Karena Dia Tuhan yang memberkati. Dan hari ini kita akan belajar tentang berkat-berkat yang Tuhan tawarkan. Nah salah satu wujud berkat Allah itu adalah memang harta kekayaan. Karena itu hari ini saya akan berbicara berkat Allah dari sudut pandang materi atau kekayaan. Bapak Ibu, satu hari kita bekerja 8 jam kita tidur. Oke? 8 jam kita tidur. Dalam satu hari 24 jam. Kemudian 8 jam kita bekerja. Lalu 8 jam sisanya untuk aneka urusan. Nah satu hari kita harus bekerja 8 jam, artinya 1/3 waktu yang kita jalani setiap hari rutinitas adalah mencari uang. Betul? Ini kan standar. Mencari uang. Nah karena itu kadang-kadang 8 jam kita bekerja tidak cukup. Akhirnya kita mau tidak mau tarik dari atas dan tarik dari bawah. Saya punya satu jemaat. Kalau sudah urusan kerja itu seringkali lupa waktu. Pagi-pagi sebelum matahari terbit dia sudah keluar dari rumah. Pulang-pulang matahari terbenam baru sampai di rumah. Luar biasa. Karena itu secara ekonomi dia cukup sukses. Kemudian beberapa kali saya kunjungi dia berkata, waduh sibuk nih Pak, banyak kerjaan ini dan itu. Bahkan ada satu kalimat yang diucapkan, Pak Pendeta, kalau itu matahari bisa saya colok supaya tidak tenggelam 1 jam dulu, saya colok pakai bambu. Luar biasa itu orang. Karena itu kita banyak menghabiskan waktu untuk bekerja, mencari sesuatu, mencari materi. Nah dari awal Allah ketika menciptakan manusia, dengan kata lain sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah mengatur bahwa dalam hidup manusia, manusia tetap harus bekerja. Kejadian 2:15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15 itu saat manusia belum jatuh dalam dosa. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa Allah sudah atur bahwa hidup manusia tetap harus bekerja. Anda tidak bisa berkata saya berdoa kepada Tuhan biar Tuhan bisa berkati. Bukan seperti itu. Karena kalau hanya dengan berdoa saja engkau bisa diberkati. Anda tahu nggak siapa yang paling kaya di dunia? Berdoa diberkati, berdoa diberkati. Anda tahu siapa yang paling kaya? Pendeta. Yang kerjanya doa melulu. Saya tidur malam tadi jam 2 subuh. Karena memantau situasi kondisi. Karena pagi-pagi saya sudah harus ambil keputusan. Apakah hari ini apakah hari ini ibadah harus diliburkan atau tetap jalan. Setelah saya pantau, kemudian saya tidur, jam 2 saya lihat masih tidak kondusif di Kemayoran, polseknya juga sudah dibakar.
Nah akhirnya saya bangun jam 7, pantau lagi. Tanya sini, tanya sana, jemaat saya coba kontak bagaimana kondisi di tempat-tempat Anda. Nah mereka berikan kurang kondusif Pak. Ya sudah saya ambil keputusan jam 9 pagi tadi. Oke hari ini kita liburkan. Bapak Ibu yang saya kasihi. Nah sewaktu manusia diciptakan, belum jatuh dalam dosa, Allah sudah mengatur engkau harus bekerja. Nah melalui pekerjaan itulah berkat Allah itu disalurkan. Karena jika kita hanya dengan berdoa saja engkau bisa diberkati. Saya katakan pendeta ini paling kaya. Kerjanya doa melulu. Saya jadi hamba Tuhan sudah 30 tahunan. Belum pernah satu kali pun ketika tengah malam saya berdoa. Haleluya, haleluya. Pluk jatuh 1 kilo emas dari langit. Belum pernah tuh. Kalau betul hanya dengan berdoa saja bisa jatuh 1 kilo emas dari langit tiap malam tak berdoa. Tapi kan nggak bisa, tetap harus bekerja kan. Nah kemudian Rasul Paulus lebih keras lagi di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ah ini luar biasa nih, Rasul yang satu nih, keras. Khususnya untuk anak-anak muda. Karena seringkali anak-anak muda setelah lulus kuliah maunya santai-santai. Bapak Ibu tahu 50% anak-anak muda di Korea setelah lulus mereka itu santai-santai gak mau bekerja. Orang tuanya yang bohong. Tetap bekerja. Karena itu anak nggak bisa berkata, oh saya ingin diberkati Tuhan, saya cukup berdoa saja. Enggak, justru melalui pekerjaanlah kemudian Tuhan menyalurkan berkat-berkatnya. Ya, nah tinggal bagaimana rahasia kita mendapatkan berkat Tuhan. Apa yang saudara cari melalui pekerjaan setiap hari? Tentu yang ini yang kita cari, betul? Tiap hari. Makanya ini akhirnya menjadi pemicu kerusuhan di Jakarta pada saat ini. DPR dapat tunjangan joget-joget dia. Sehari 3 juta. Joget-joget dia. Sementara di bawah rakyat kecil dipajakin. Mereka 1 hari sudah setara dengan gaji 1 bulan di kelas bawah. Gimana nggak ngamuk? 1 bulan bisa ratusan juta, 1 tahun bisa sampai puluhan miliar. Tunjangan ini, tunjangan itu. Karena itulah maka masalah jadi. Bapak Ibu yang saya kasihi. Nah di sini yang manusia cari itu adalah berkat-berkat berupa ekonomi, berupa materi. Kita cari omset, kita cari rezeki setiap hari dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Nah ini semuanya tanpa kecuali yang kita kejar. Ada orang yang mati-matian bekerja namun tetap miskin. Kenapa demikian? Karena berkat Tuhan tidak dicurahkan di sana. Mati-matian dia bekerja siang malam. Tapi ada juga yang kerjanya santai, akhirnya menjadi kaya raya. Karena berkat Tuhan dialirkan di tempat itu. Ketika COVID melanda, banyak orang yang jatuh bangkrut, restoran, tur, segalanya. Banyak yang mengalami goncangan secara ekonomi. Tapi ada 1 orang justru ketika COVID datang, malah dia jadi kaya raya. Anda tahu siapa? Yang menciptakan aplikasi Zoom. Kan orang nggak bisa rapat lagi. Ujung-ujungnya pertemuan, rapat, ibadah, semua dilakukan lewat Zoom. Nah kemudian 1 orang yang cukup terkaya di dunia, yang punya Microsoft Word, Microsoft Office. Apa itu? Bill Gates. Dia pernah mengatakan 1 kalimat. Ketika aku tidur, berkat datang. Ketika aku bangun, berkat juga datang. Awalnya saya tidak menangkap makna kalimat dia. Artinya 24 jam berkat itu terus mengalir ke rekening dia. Kenapa bisa demikian? Nah rupanya begini. Waktu Amerika siang, kita kan malam nih. Oke? Nah siang kan orang ketika membutuhkan software dari Bill Gates, nah duit kan masuk ke rekening dia siang hari. Nah kemudian giliran Amerika malam hari, kita siang hari. Nah di sini lalu install komputer.
dia masuk dapat rekening, uang masuk ke rekening dia lagi. Makanya dia berkata, ketika aku tidur berkat datang, ketika aku terbangun pun berkat datang. Nah itu orang yang diberkati Tuhan. Karena itu kadang-kala ketika berkat Tuhan dialirkan di dalam kehidupan kita, kita tidak menyadarinya. Nah yang menjadi persoalannya di mana rahasia diberkati oleh Tuhan. Apa sih rahasianya? Kita akan coba belajar hari ini rahasia mendapatkan berkat Tuhan. Mazmur 127 ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya kalau orang itu diberkati Tuhan, walaupun dia tidur berkat dengan datang. Tapi kalau kita makin banyak tidur makin banyak miskinnya. Betul? Kenapa? Karena berkat Tuhan gak dialirkan. Tapi kalau orang itu diberkati Tuhan, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak dia sangka, hal-hal yang tidak dia duga, tapi berkat-berkat Tuhan itu bisa mengalir di dalam kehidupannya. Karena itu yang penting adalah kita mencari, tahu rahasia bisa menjadi sukses, rahasia bisa diberkati Tuhan. Sukses di dunia, kemudian sukses di sorga. Karena itu ketika berbicara tentang kesuksesan, ada trik-trik sukses menurut cara dunia dan ada trik-trik sukses menurut cara Allah. Kenapa saya memberikan perbandingan demikian? Karena begini loh. Kita sebagai orang Kristen ketika kita ingin sukses kan kita mengandalkan Tuhan. Tuhan berkati, betul? Nah yang menjadi persoalannya, apakah yang diberkati Tuhan itu hanya orang Kristen? Orang yang tidak percaya Tuhan gimana? Banyak yang kaya raya, mereka nggak percaya Tuhan. Kalau begitu, di mana peran Tuhan di dalam berkat hidup kita? Oh, buktinya banyak orang yang tidak percaya Tuhan, ateis, kaya raya, badannya sehat. Bahkan orang yang ateis, banyak yang jadi dokter, ketika pendeta sakit, ternyata berobatnya ke orang ateis. Ini kan kebalik lagi. Betul? Kita coba lihat, bagaimana rahasia diberkati sukses menurut cara dunia dengan caranya Allah. Oke. Untuk bisa sukses ini menurut cara dunia ya. Engkau yang pertama harus memiliki uang dulu. Artinya usaha apapun yang engkau jalankan dimulai dengan modal. Untuk sekolah saja kita butuh modal. Apapun yang kita lakukan butuh modal dulu. Nah setelah ada modal, yang kedua, engkau harus memiliki tenaga. Punya uang, tidak punya tenaga untuk menjalankan uang engkau, apakah itu karyawan-karyawan juga susah. Ibarat nih, Bapak Ibu mau buka restoran. Katakanlah restoran segede ruangan ini. Kira-kira berapa meja nih? 10 meja. Oke, 10 meja. Nah dengan 10 meja ini, kira-kira butuh berapa karyawan? Modal dulu lah. Modal. Membuka restoran segede ini butuh berapa miliar itu? Nah yang punya hotel. Kalau buka restoran di tempat ini butuh berapa miliar Pak? 5 miliar cukup? Nah ini satu ruangan. 2 miliar, murah amat Pak. Meja kursi beli aja sudah habis modal. Oke, minimum ya, minimum 2 miliar. Nah restoran segede ini butuh berapa karyawan Pak? 10, oke. 10 karyawan, bayangkan kalau kerja sendiri. Nyuci sendiri, masak sendiri, melayani tamu juga sendiri. Buka restoran 1 hari, masuk rumah sakit 3 hari. Thailand. Oke, 2 ini kita sudah miliki. Nah tapi dibutuhkan 1 lagi modal untuk sukses menurut ukuran dunia. Kira-kira apa itu? Uang sudah ada, tenaga sudah ada waktu kita membuka restoran. Nah ada 1 lagi yang sangat mendukung untuk sukses menurut cara dunia. Apa ya? Hoki.
Kalau nggak punya hoki susah Pak. Oke, keahlian. Betul? Sukses yang ketiga. Bayangkan ketika kita mau buka restoran, modal sudah kita tanamkan di sini. Karyawan sudah ada 10 orang. Kemudian mulailah kita buka promosi. Ayo diskon 50%. Nah yang antri dari bawah sampai ke depan sini antri makan. Begitu makanan disajikan, keluarlah sup kepiting asparagus. Waktu dicicipi itu supnya asinnya minta ampun. Anda sambil cicipi setengah ngomel. Ini dimasak pakai air laut atau apa? Lalu makanan yang lain keluar juga. Tidak enak. Apakah Anda mau datang kedua kali? Sudah enggak? Walaupun diskon 50%, gua enggak datang lagi kedua kali. Ternyata amburadul masakannya. Artinya keahlian juga menentukan. Nah dengan demikian, punya uang, tenaga, keahlian, seharusnya kita bisa menjadi orang yang sukses. Para motivator dunia juga selalu menguraikan untuk bisa menjadi sukses engkau harus punya 3 modal ini. Tapi apakah betul dengan 3 modal ini dijamin sukses? Nah kita lihat ayat Alkitab menjelaskan seperti apa. Restoran. Saya punya satu teman membuka sebuah restoran, nama restoran 5758. Dan akhirnya ketika restorannya jalan, ya cukup sukses. Lalu dia beli sebuah mobil, nah mobilnya pun dikasih nama 5758. Nah tadi Bapak bicara hoki, nah ini angka hoki. Tahu nggak kenapa saya katakan angka hoki? Biasakan orang China angka hokinya 888 atau 999, betul? Tapi bagi dia angka hokinya ini. Kenapa Anda tahu? Kebetulan dia orang Jawa. Ada orang Jawa nggak sini? Orang Jawa? Nah, Ibu, 5758 kenapa disebut angka hoki? Rupanya cara bacanya itu maju mapan. Nah, kan hoki Pak. 5758 maju mapan. Nah kayaknya besok Bapak incar mobil ini nih, angka ini. Oke, cukup sukses. Oke, kemudian 3 modal. Ada uang, ada tenaga, ada keahlian. Nah apakah benar diyakin bahwa ketika kita mempunyai 3 modal itu menentukan kita bisa sukses? Belum tentu. Oke, kita coba analisa. Waktu saya masih berapa, Pak? Oh, oke. Nah, kita lihat. Saya akan percepat. Bisa iya, bisa tidak. Oke, kita lihat ketika murid-murid Tuhan Yesus menjala ikan di laut. Kita coba analisa 3 modal yang mereka miliki. Oke. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1-4. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kemudian ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Oke, Bapak Ibu perhatikan ya, 3 modal ada di sini. Tapi apa yang terjadi ketika mereka menjala ikan malam itu, perhatikan kalimat ini. Oke, malam itu mereka menjala ikan, tidak seekor ikan pun yang mereka dapatkan. Jala sudah diturunkan, dinaikkan lagi, turunkan, naikkan lagi. Tidak seekor ikan pun yang nyangkut. Kenapa bisa demikian? Artinya, Bapak Ibu sudah bekerja mati-matian, hasilnya nggak ada. Seperti ini. Jadi kalau kita bicara diberkati, ini murid-murid Yesus, bukan orang biasa. Kenapa mereka bisa mengalami kegagalan di sini? Artinya, secara bisnis mereka mengalami kegagalan total. Waktu tenaga uang sudah dikorbankan, tidak ada hasil. Kenapa bisa demikian? Oke, kita coba analisa ya. Kita coba terapkan 3
3 modal ini di dalam pekerjaan murid-murid pada saat itu. Modal yang pertama, uang, tenaga, dan keahlian. Berbicara uang, saat itu mereka punya uang enggak? Murid-murid. Punya enggak? Ada. Uang yang mereka miliki berupa jala dan perahu. Itu kan modal. Enggak mungkin perahu itu jatuh dari langit. Enggak mungkin jala itu muncul sendirinya. Pasti mereka harus beli perahu, harus beli jala dulu. Baru mereka bisa memiliki modal awal. Nah, jadi modal sudah ada nih. Lalu tenaga. Kita lihat tenaga ada apa enggak? Yang pergi menjala ikan malam itu berapa orang ya? 5. Ada lagi yang beda? Yang pergi menjala ikan malam itu berapa orang? 7. Nah, gimana ini? Kenapa bisa ada tafsiran beda? Anda tahu nggak kenapa Alkitab kita sama tapi memunculkan ratusan sinode gereja dengan doktrin berbeda-beda? Gara-gara menafsirkan Alkitab begini. Yang satu mengatakan 7, yang satu mengatakan 5. Yang benar yang mana? Coba kita hitung. Petrus 1, Thomas atau Didimus 2, Nathanael 3, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid yang lain. 2 orang murid yang lain bisa kita hitung. Nah, yang menjadi persoalan adalah anak-anak Zebedius ini. Berapa orang? Banyak. Nah, 5, 7 banyak. Ada lagi? 12. Jadi yang pergi menjala ikan 12. Nah, beda lagi tuh. Sudah berapa doktrin yang muncul di sini? Yang benar itu 7. Karena anak-anak Zebedius itu hanya 2 orang, murid Yesus, Yakobus dan Yohanes. Oke, secara tenaga sudah cukup memadai mereka menangkap ikan malam itu karena sudah ada 7 tenaga di dalam satu perahu. Oke, lalu yang ketiga, keahlian. Kita lihat keahlian. Bicara keahlian, mereka tuh nelayan sejak kecil. Jadi tangkap ikan itu sudah profesi mereka dari kecil. Mereka tahu di mana ada ikan, bagaimana menangkap ikan, cuaca seperti apa bisa mendapat ikan. Mereka sudah tahu. Oke, kita lihat. Ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, mereka itu sedang menjala ikan, sedang membereskan jala. Lalu Yesus berkata, ikut aku dan kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia. Mereka tinggalkan orang tua mereka, mereka tinggalkan jala mereka, akhirnya menjadi pengikut Yesus. Itu nelayan. Mereka sudah sangat ahli dalam hal mencari ikan. Saya hobi mancing dan saya hobi nyelam. Dan kalau saya nyelam itu agak ekstrim. Biasa tuh kalau saya nyelam tuh malam hari. Nah, saya suka ke Pulau-Pulau Seribu, Pulau Damar, Pulau Monyet, Pulau Talak. Nah, itu langganan kami. Nah, kami nyelam itu ada yang pakai tabung, ada yang enggak. Nah, kalau tabung kami nyelam siang hari agak dalam. Kalau malam hari kami tidak pakai tabung, hanya pakai snorkel. Nah, pakai senter air. Nah, pulau tuh kami keliling itu. Dengan kedalaman 5-10 meter. Nah, kalau airnya bagus 5-10 meter masih kelihatan. Jadi ketika senter sini, senter sana ketemu ikan, nah baru kami turun untuk nembak itu ikan. Kenapa malam hari? Karena malam hari ikan tidur. Nah kalau jam 11 sampai jam 3 subuh, ikan itu paling nyenyak tidur. Lagi tidur kita toel-toel masih nggak kabur. Tapi kalau siang hari jarak 2-3 meter sudah kabur. Nah karena kami sering kali nyelam sehingga di Kepulauan Seribu tuh ketika kalau kami datang malam hari, mereka suka ngomong itu nelayan gila datang. Karena mereka kan nggak turun ke air, kami turun dan tengah malam. Nah, ini gembala Anda saya ajak beberapa kali belum mau dia. Oke. Namun apa yang mereka dapatkan, apakah mereka berhasil? Punya 3 modal. Uang ada, tenaga ada, keahlian ada. Hasilnya adalah semalam-malaman mereka menjala ikan, tidak seekor ikan pun yang mereka dapatkan. Dengan kata lain hasilnya 0. Lalu gimana masalahnya?
Bapak Ibu sudah keluarkan waktu, sudah keluarkan tenaga, sudah keluarkan modal, tapi hasil pekerjaannya nihil. Kenapa bisa demikian? Kan selama ini Bapak Ibu sudah mati-matiin bekerja, tapi hasilnya nggak maksimal. Di mana persoalannya? Kerja ini gagal, kerja itu gagal. Kerja ini mampet, kerja itu mampet. Di mana rahasianya? Sama seperti murid, tenaga, uang, keahlian mereka sudah ada. Tapi hasilnya tidak ada. Tahu nggak kuncinya di mana? Oke, kita lihat sedikit waktu lagi. Lihat kunci diberkati Tuhan. Nah ini saya mancing nih. Nah, boleh-bolehlah sekali-kali ikut saya mancing. Nah ini sebuah pulau di ujung kulon namanya Panaitan, mirip nama saya. Nama saya kan Pak Nathan. Ini Panaitan. Pernah ke sini? Nah ini pulau konservasi, ikan-ikannya masih besar. Jadi nggak boleh nelayan nangkap ikan di sini. Nah kebetulan kita banyak kenal dengan marinir, jadi kita punya koneksi, seringkali kita nangkap ikan lobster di sini juga masih banyak. Kemudian, nah ini lobster yang saya dapatkan di ujung kulon di Panaitan itu. Kapan kamu ikut deh kita ramai-ramai ya. Nah kebetulan saya juga punya teman yang hobi nyelam, hobi nangkap ikan. Nah ini pakai kapal dia, Hendrita. Nah kapalnya cukup gede, ada 3 lantai. Nah kami biasa tidur itu di lantai tengah, ada 14 kasur. Lumayan. Dari kadang-kala kami berangkat dari Jakarta ke ujung kulon 14 jam. Nah yang punya kapal ini saya yakin mungkin tidak asing bagi Anda. Coba kita lihat. Kenal dengan cat ini? Nippon Paint atau Vinilek. Nah yang punya kapal itu adalah yang ini orangnya. Namanya Pak Budi. Nah kebetulan beliau ini juga orang Kristen. Jadi seringkali, nah ini dia. Seringkali itu kalau kami nyelam pakai kapal beliau. Karena beliau juga hobi nembak ikan. Hobi nangkap ikan. Ya begini, oke. Oke, nah kita coba lihat rahasia bagaimana diberkati oleh Tuhan. Ketika cara manusia telah gagal, sekarang kita lihat caranya Allah. Cara manusia sudah gagal nih. Uang, tenaga, keahlian gagal. Semalam-malaman nangkap ikan tidak dapat hasil. Oke, sekarang kita lihat dari sudut pandang Allah atau caranya Allah. Lihat ayat yang keempat. Yohanes 21:4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kemudian ayat 5, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Oke. Semalam-malaman mereka menjala ikan, tidak seekor ikan pun yang mereka dapatkan. Nah tapi kali ini ketika mereka turunkan jala mereka tidak sanggup lagi menarik jala mereka karena terdapat 153 ekor ikan-ikan besar. Nah kunci rahasia itu di mana? Untuk diberkati Tuhan. Semalaman jala ikan gak ada hasil. Tapi kenapa pagi-pagi bisa mendapatkan hasil begitu banyak? Nah rahasianya itu di mana untuk mendapatkan berkat Tuhan? Oke, kita lihat. 3 moda sukses. Oke. Kehadiran Tuhan. Semalam mereka menjala ikan, Tuhan tidak hadir. Betul? Tuhan tidak menyertai mereka. Nah kenapa Tuhan tidak menyertai mereka? Nah itu yang perlu kita cari. Anda tahu kenapa? Kan mestinya murid-murid Yesus. Seharusnya Yesus berkati mereka. Tapi kenapa semalaman mereka menjala ikan tidak seekor ikan pun yang mereka dapatkan? Sudah punya modal, tenaga, uang tetap hasilnya nol. Karena semalam itu mereka jala ikan, Tuhan Yesus tidak hadir.
Kenapa Tuhan tidak hadir? Karena mereka sudah keluar dari rancangan Allah. Tuhan Yesus mau jadikan mereka penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah begitu Yesus ditanggung disalibkan, kembali lagi menjadi penjala ikan. Sudah keluar dari rancangan Allah. Artinya kalau engkau ingin diberkati, engkau harus hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Kalau Tuhan tidak hadir, percayalah berkat Tuhan gak dialirkan. Ekonomi sulit, keluarga bermasalah, kesehatan bermasalah. Nah bagaimana supaya kita bisa hadirkan Tuhan? Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena ketika kita keluar rancangan Tuhan seperti murid-murid, berkat Tuhan itu akhirnya hilang. Firman dengan Tuhan kesatuan. Ketika hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan hadir di sana. Karena pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Karena itu ketika engkau hidup di dalam firman Tuhan, maka berkat Tuhan akan dialirkan. Lalu yang kedua, memiliki iman. Ketika mereka menjalas ikan semalaman, lalu Yesus berkata, turunkan jalamu di sebelah kanan perahu. Kalau mereka tidak percaya akan perkataan Yesus, mereka bisa komplain. Tuhan, semalam-malaman kami sudah turunkan jala, tidak seekor ikan pun yang kami dapatkan. Dan waktu Yesus bicara itu, mereka tidak melihat bahwa itu wajah Yesus. Karena Yesus tampil dengan wajah yang berbeda. Dan ketika Yesus berkata, turunkan jalamu di sebelah kanan perahu, itu tempat yang dangkal. Seharusnya Yesus suruh ke tengah laut, ke tengah danau, turunkan jala di sana. Enggak, itu tempat yang dangkal. Yang menurut logika enggak mungkin ada ikan. Tapi karena mereka percaya akan perkataan Yesus, lalu yang selanjutnya mereka taat pada perkataan Yesus. Oke, taat pada perintah Yesus. Dan akhirnya hasil yang mereka dapatkan 153 ekor ikan. Oke, kita lihat kuncinya ada di sini. Ini 3 modal tetap kita butuhkan. Oke. Uang, tenaga, keahlian. Tapi satu lagi modal yang kita butuhkan di sini adalah adanya campur tangan Tuhan. Nah ketika ini dilengkapi, maka mereka mendapatkan 153 ekor ikan-ikan besar. Nah kuncinya ada di sini. Jadi artinya adalah Anda tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan sendiri untuk berhasil. Nggak bisa. Tapi engkau harus melibatkan Tuhan di dalam hidupmu, di dalam pekerjaan, keluarga, kesehatanmu, maka berkat Tuhan akan dialirkan. Intinya adalah hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus berkati.